warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Iswatunesa dengan NIM 230106049. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Berbagai perangkat seperti komputer, telepon pintar, alat kesehatan, hingga kendaraan modern menggunakan sirkuit elektronik untuk menjalankan fungsinya. Dalam pembuatan perangkat tersebut, dibutuhkan suatu kerancangan yang mengatur posisi komponen elektronik agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Rancangan inilah yang disebut desain tata letak sirkuit. Secara sederhana, desain tata letak sirkuit merupakan rancangan penempatan komponen elektronik beserta hubungan antara komponennya dalam suatu rangkaian. Dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia, istilah yang digunakan dalam desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, DTLST merupakan kreasi berupa rancangan peletakan di 3 dimensi dari berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu yang digunakan untuk pembuatan perangkat elektronik. Dengan kata lain, desain ini bukan hanya aspek teknis, tapi juga hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, terkait hukum perlindungan desain tata letak sirkuit ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-undang ini mengatur mengenai definisi, syarat perlindungan, hak pemegang hak, lisensi, pengalihan hak, hingga penyelesaian sengketa. Selain hukum nasional, perlindungan desain tata letak sirkuit juga dipengaruhi oleh perjanjian internasional seperti Trade Agreement yang merupakan bagian dari sistem perdagangan internasional di bawah WTO. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit diakui baik secara nasional maupun internasional. Agar suatu desain mendapatkan perlindungan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, desain tersebut harus orisinal, artinya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil peniruan. Kedua, desain harus menunjukkan adanya kemampuan intelektual dan kreativitas penciptanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, desain tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Selain itu, desain juga harus didaftar melalui prosedur yang ditentukan oleh negara agar memperoleh perlindungan resmi. Pemegang hak desain tata letak sirkuit juga memperoleh hak eksklusif. Hak ini mencakup hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan produk yang menggunakan desain tersebut. Pemegang hak juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan desainnya sesuai perjanjian tersebut. Mengenai jangka waktu perlindungan, Undang-Undang menetapkan perlindungan dalam 10 tahun. Terhitung sejak pertama kali desain dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah masa tersebut berakhir, desain menjadi pemilik umum atau public domain. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mendorong inovasi teknologi, memberikan kepastian hukum kepada pencipta, meningkatkan
nilai ekonomi hasil karya, serta menarik investasi di bidang instruksi, teknologi, dan elektronik. Contoh penerapan desain tata letak sirkuit dapat ditemukan pada mikroprosesor komputer, chip telepon pintar, kartu memori, alat kesehatan digital, hingga sistem navigasi kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa desain tata letak sirkuit sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam perkembangan teknologi modern. Sebagai kesimpulan dari penjelasan saya tadi tentang desain tata letak sirkuit merupakan hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai penting dalam perkembangan teknologi. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 agar hak pencipta terlindungi dan inovasi teknologi dapat berkembang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.